Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finta Ilmi Madung dari Prodi Ekonomi Syariah 6B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebangkitan Cina dalam kerjasama ekonomi internasional di kawasan Asia Timur yang berkaitan dengan peran geoekonomi. Nah, pada abad ke-20, Cina mulai mengalami berbagai revolusi yang membuat stabilitas ekonomi domestiknya bergejolak, hingga Cina melalui kepemimpinan sentralistiknya berupaya memodernisasi perekonomiannya dan menghasilkan kebijakan yang pragmatis. Pada masa pasca pemerintahan Mao Zedong, Cina mulai tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang terbuka bagi kerjasama internasional. Kemudian pada masa pemerintahan Deng Xiaoping, setelahnya keterbukaan ini semakin longgar, utamanya untuk mengkonstruksi krisis ekonomi yang disebabkan oleh isolasi perdagangan pada masa Mao. Kemudian keterbukaan ini juga disertai dengan perlahan masuknya unsur demokrasi dalam tata kelola hubungan internasional. Kemudian, Cina juga mulai memasuki era perdagangan multilateral yang memasuki World Trade Organization atau WTO secara resmi pada tahun 2005. Hal ini merupakan manuver penting bagi Cina karena Cina secara penuh telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pasar. Namun, pada praktiknya Cina tengah membangun keunggulan untuk menyaingi kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Cina di abad ke-21 lebih mengemukakan prinsip non-konfrontasi, namun tetapi provokatif. Hal tersebut ditujukan untuk mencitrakan Cina yang tidak agresif dan dapat bekerja sama dengan mudah. Prinsip tersebut merupakan refleksi dari kepentingan domestik Cina dan Partai Komunis Cina melalui internet balancing dan soft balancing American Power. Cina menitikberatkan pembangunan ekonomi sebagai upaya membendung unipolaritas Amerika Serikat pasca Perang Dingin. Selain itu, penting bagi PKC untuk mempertahankan legitimasinya melalui politik kesejahteraan setelah komunisme mulai luntur di Cina. Yang pertama yaitu Cina yang sedang bangkit secara mengejar strategi institusional dan multilateral di luar kawasannya untuk mendesain kembali keteraturan orderly bidang ekonomi politik. Kerjasama multilateral tersebut menempatkan pemerintah Beijing sebagai titik sentralnya, misalnya China-Africa Cooperation, the China-Caribbean Economy and Trade Cooperation Forum, dan juga China-Arab National Cooperation Forum. Sebagai pendukung, pengaruh Cina bahkan terlibat dalam pemberian konsultasi politik pada adenan Community Rio Group dan Mercosur. Terlihat bahwa Cina lebih memilih untuk membuka kerjasama baru daripada mengandalkannya yang telah terbangun. Ini juga mencerminkan mentalitas great power expansionisme Cina sebagai negara yang melihat negara lain beroperasi di bawah pengaruhnya, sehingga segala kebijakan luar negerinya pun betul-betul diarahkan dalam negeri. Pasca krisis ekonomi global seputaran 2007 sampai 2008, negara anggota G3 yakni Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat mengalami perlambatan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi agraria di Asia Timur saja telah mencapai rata-rata 8% per tahun. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia hanya 4% per tahun pada tahun 2010, Uniscap di tahun 2011. Momentum perlambatan ekonomi Amerika Serikat juga merupakan peluang besar bagi Cina untuk menumbuhkan kepercayaan Korea Selatan dan Jepang sebagai sekutu utama di kawasan. Kemudian yang ketiga, pasca krisis finansial global, Cina juga mendapat kepercayaan yang lebih baik untuk menanamkan modal asing, demikian pula dengan jumlah investasi asing yang masuk ke dalam negeri. World Investment Report tahun 2013. Berikut ini sebaran aliran investasi asing langsung di kawasan Asia Timur. Dalam mempertimbangkan kesesuaian bentuk kerjasama, maka sangat penting untuk melihat kembali kompleksitas suatu kawasan. Regionalisme harusnya menjadi sebuah bentuk kerjasama yang mencerminkan
persamaan di identitas dan persamaan nasib, serta diikuti dengan pembentukan institusi yang mencerminkan collective action. Namun, para aktor, terutama negara di Asia Timur, terkesan lebih melihat ke arah mana konstelasi politik global akan mengarah. Melihat kondisi tersebut, integrasi Asia Timur masih dalam bentuk regionalisme terbuka atau open regionalisme, di mana belum terdapat kesepakatan yang mengikat dalam hal teknis maupun substansial. Asia Timur juga masih dalam tahap pencarian bentuk kerjasama regional yang sesuai. Ketidakpastian ini nampaknya dimanfaatkan secara afirmatif oleh Cina dengan menampilkan beberapa inisiatif yang menguntungkan negara tersebut. Pertama, yaitu krisis ekonomi membawa banyak negara bersikap pragmatis dan lebih proteksionis terhadap ekonominya. Namun, kawasan Asia Timur justru mulai berbenah untuk membentuk monetary regionalisme dalam Dieter dan Hengel tahun 2002. Hal tersebut juga dapat ditentang dengan berbagai argumen, namun perlu untuk melihat celah perkembangan lain yang terdapat di dalamnya dan apa saja faktor penggeraknya. Namun, Cina juga tetap berupaya mengamankan kepemimpinannya di sektor keuangan dan investasi. Wakil Menteri Keuangan Cina Zhu Guangyao menegaskan bahwa Cina mendukung terbentuknya ASEAN Infrastructure Investment Bank serta menyatakan niatan politik untuk membangun infrastrukturnya di negara berkembang di Asia Timur. Inisiatif Cina untuk mengembangkan kerjasama regional di bawah pengaruhnya akan memerlukan struktur finansial yang kuat, terlebih lagi pertumbuhan ekonomi sebagai strategi sentralnya. Sebelumnya, jumlah FDI yang masuk ke dalam negeri terbanyak diraih oleh Jepang, di mana Cina merespon secara reaktif pada masa pemerintahan Deng Xiaoping tanpa strategi tertentu dengan kebijakan open door policy-nya. Hingga tahun 2008, Cina telah mampu menjadi negara dengan perekonomian yang didorong oleh produksi dan mengalami pertumbuhan GDP sebesar 10%. Menariknya, Cina juga menjadi anggota WTO, namun lebih memilih menjalankan kerjasama ekonomi regional daripada multilateral karena mempertimbangkan stagnasi WTO yang berkepanjangan. Strategi investasi tersebut juga disokong oleh kebijakan Cina menginterpretasikan mata uang yuan renminbi. Yang kedua yaitu inisiatif industri dan perdagangan. Kebanyakan dari seluruh bentuk rezim kerjasama regional memiliki kekuatan dominan yang mengarahkan prospek kerjasama itu sendiri, baik dari aktor negara maupun poros aliansi tertentu. Kekuatan dominan tersebut akan relatif memengaruhi peta persaingan, konflik, dan pola-pola interaksi antar aktor di dalamnya secara umum. Demikian pula dengan wilayah Asia Timur yang menitikberatkan peran Cina yang sangat signifikan dalam menentukan pola hubungan antara 8 wilayah ekonomi inti di Asia Timur. Kedelapan wilayah tersebut terdapat di negeri Cina, Zhejiang, Zhangjiang, Xinjiang, Jepang di Kanto, Chubu, Kinki, dan Korea Selatan di Seoul dan wilayah Yongnam. Kedelapan wilayah tersebut terpancar dalam 3 negara yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Jika melihat angka pendapatan bersih domestic gross regional domestic product atau GDRP, daerah Kanto di Jepang unggul jauh. Namun, hal tersebut diukur dengan indikator nilai tukar mata uang. Di sisi lain, jika diukur menggunakan ukuran daya beli masyarakat, Jepang disaingi secara ketat oleh Cina. Padahal selama beberapa dekade Jepang telah merajai sektor jaringan industri dan perdagangan di Asia Timur, Laut, dan Asia Tenggara. Kemudian memetakan bahwa sejak tahun 1980-an Cina mulai sukses berkecimpung di produksi manufaktur mengalahkan Jepang. Namun Jepang masih unggul di sektor jasa dan bersama Korea, Jepang terdepan dalam sektor finansial. Cina juga menjadi aktor penting dalam kerjasama ekonomi selatan, bahkan hanya di wilayah Asia. Namun jika Amerika Latin, Cina membuat konstelasi perdagangan dan regionalisme tidak lagi dibatasi oleh faktor geografis yang juga disebut dengan the new geography
of Trade atau UNCTAD tahun 2005 yang dicirikan oleh naiknya pangsa pasar negara-negara berkembang dan perdagangan dunia, kemudian perdagangan komoditi dan manufaktur dan kerjasama ekonomi untuk mencapai critical mass atau kemampuan untuk berproduksi secara berkelanjutan, dan perubahan nuansa independensi utara selatan dan persyaratan kerjasama. Penerapan strategi open regionalisme juga menjadi ciri pendekatan pemerintahan Cina dalam merangkul kawasan. Kemudian pendekatan ini juga dilakukan di kawasan Asia Timur sehingga upaya-upaya politik Cina menjadi lebih fleksibel.